semuanya. Shalom. Yang di YouTube shalom, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh beribadah sama Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami mengundang kerajaan-Mu datang di tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Dalam segala perkara. Dimanapun juga. Sejak di bumi sekarang ini selamanya menyenangkan-Mu Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara. Dimanapun juga sejak di bumi sekarang ini selamanya menyenangkan-Mu Bapa. Kami angkat tangan kami. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara. Dimanapun juga sejak di bumi sekarang ini selamanya menyenangkan Bapa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dalam segala perkara. Dimanapun juga sejak di bumi sekarang ini selamanya menyenangkan-Mu Bapa. Selamanya menyenangkan-Mu Bapa. Selamanya menyenangkan-Mu Bapa. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab
Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami haus kepadamu Bapa. Makasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pada setiap kita datang sama Tuhan Yesus, saudara, setiap kita datang sama Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Selamanya. Mari saudara nikmati hadirat Tuhan. Terus datang sama Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Engkau perisai kami Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live. Mari saya mengundang setiap kita bagi berdiri bersama-sama, saudara. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan sore ini. Kami berikan pujian kami Tuhan. I belong to you. You're the reason that I see. Jesus, the reason that I go. We love you. How we worship you, Lord. How we worship. How we worship you, Jesus. How we worship.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with you. Mari jemaat sendiri, saudara katakan sekali lagi, Jesus, 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 I believe. Saudara, buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Engkau Allah Jehovah Jireh, di atas gunung kudus-Mu Engkau menyediakan berkat-berkat-Mu Tuhan. Engkau panji-panji keselamatan kami. Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian. Duka cita kami menjadi sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh lihat satu dengan yang lain. Kasih senyum dulu saudara. Kasih tos boleh. Kasih senyum. Katakan kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Mari kita menari di hadapan Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita menari di hadapan Tuhan Yesus saudara. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, amin. Mukjizat dikatakan. Mari tepuk tangan di kepala kita saudara.
Bapa. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di atas kepala lebih lagi saudara buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama kita menyanyi buat Tuhan. Ya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Kebisakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Lebih lagi buat Tuhan Yesus saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu di tempat ini Tuhan. Ya. Sama-sama kita dengan pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta. Angkat satu tangan saudara, satu suara. Ya. Sama-sama siap-siap saudara katakan.
sorak-sorai buat Tuhan. Wow, orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya, saudara. Coba lihat dulu satu dengan yang lain, saudara. Lihat dulu, saudara. Wow, haleluya. Coba angkat tangan dulu, saudara, sama-sama lagi, saudara. Katakan sekali lagi, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Sama-sama katakan, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya, haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow, firman-Nya berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Waktu kita bersuka cita, waktu kita semangat, saudara, saya percaya penyakit mundur dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Terima kasih. Mari kita tenangkan hati kita, saudara, bersama-sama. Makasih Abah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku
firman-Mu Bapa. Apa yang akan hamba sampaikan, biar ini keluar dari hati-Mu sendiri. Yang akan memberkati kami, yang akan mengubah kami. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai jam ke depan dalam pemberitaan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan indah di sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Maaf kalau saya sedikit serak. Tapi aman, gak COVID Pak. Pada satu kesempatan seorang sahabat saya, dia seorang sekretaris dari sebuah kantor, minta tolong kepada saya untuk memesankan makan malam untuk beberapa hari ke depan. Karena divisi marketing yang dia bergerak di situ mau rapat besar, mau rapat tahunan. Nah, dia memberitahu bahwa pimpinan atau direktur marketingnya, sebutlah namanya Pak Bambang, itu seorang yang sangat cerewet dalam soal makanan. Jadi dia pesan hati-hati kamu pilih yang enak. Ya, terus dia katakan istrinya dan anak-anaknya juga sering curhat, sering cerita ke dia bahwa papa ini cerewet banget kalau milih makanan. Orang yang sangat teliti, yang sangat resik gitu, sangat mau yang enak, yang bergizi tapi juga yang murah gitu. Wah, saya pikir wah PR banget nih. Terus dia juga kasih tahu bahwa teman-teman di kantornya itu ada orang Chinese, ada orang Jawa, ada orang Padang bahkan. Nah, lalu dia bilang sebenarnya bos saya suka masakan Manado gitu. Jadi mungkin kamu bisa pilihkan. Nah, oh iya, budgetnya 100.000 per orang. Oh cukuplah saya pikir. Kalau saya berikan data ini kepada Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa bantu saya enggak? Untuk beli apa? Berapa banyak yang saya harus beli? Dari data yang saya ceritakan tadi, bahwa Pak Bambang itu orang yang cerewet, istri dan 4 anaknya juga bilang bahwa dia sangat cerewet dalam hal makanan. Pegawainya ada yang orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, dan mungkin pengennya lebih Manado, makanannya budgetnya 100.000. Kira-kira saya harus beli berapa banyak? Ada nggak data di sana? Nggak ada. Justru yang saya perlukan, saya harus beli berapa banyak, nggak dikasih tahu sama teman saya. Yang dikasih tahu tadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu saya tahu gitu. Mestinya dia cukup memberitahu, tolong belikan 30 box makanan, budgetnya 100.000 untuk hari ini jam sekian. Selesai. Tapi dia kasih tahu tentang bosnya, tentang anak buahnya dan sebagainya. Bapak Ibu, itulah dunia kita hari ini. Dan kita ada di antara mereka. Kita ada di dunia yang seperti itu. Dari ilustrasi yang saya berikan tadi, saya mau kita fokus pada 2 hal. Yang pertama, ada begitu banyak data yang dunia bisa berikan. Dan di sisi lain ada juga data, ada juga info tentang kebenaran yang semuanya bisa kita unduh, yang bisa kita ambil, yang bisa kita peroleh. Tidak sulit sekarang untuk memperoleh data apapun. Kita nggak punya budget, nggak punya wifi. Di mana-mana banyak free wifi sekarang. Nah masalahnya apa yang kita bawa masuk dalam hidup kita? Data apa? Apakah itu hal-hal dunia yang fana atau hal-hal kebenaran yang membawa kita untuk masa kekekalan kita nanti? Dan itu semua tergantung kita. Dunia menawarkan data yang begitu menarik. Sementara firman Tuhan mungkin sudah membuat kita bosen. Tiap minggu ke gereja bosen. Kebaktian tengah minggu bosen. Ada doa aduh begitu-begitu aja. Nah seperti tadi saya katakan teman saya tidak menjadi
pembawa berita yang baik untuk saya. Karena data yang dia berikan tidak lengkap. Hal kedua yang saya mau soroti adalah apakah fungsi kita di lingkungan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, sudah menjadi pembawa berita yang baik. Apakah kita sudah membawa Injil Kristus dalam hidup kita? Atau kita adalah orang yang terbawa oleh data-data dunia ini. Sehingga kita tenggelam dengan segala kesibukan dan segala cerita-cerita yang terjadi yang membuat kita lupa mencari Tuhan. Atau sudah kehabisan waktu, kita kelelahan lagi untuk mencari Tuhan. Karena begitu banyaknya data yang dunia tawarkan yang membuat kita asik. Jadi pertama, pilihlah data, pilihlah informasi yang benar, yang berguna untuk kekekalan kita. Yang kedua, jadilah pembawa berita yang benar. Nah, Bapak Ibu, semakin kita mengenal Injil, ya, semakin ada kegentaran dalam hati kita. Sebab ternyata mengikuti Yesus itu menuntut kita menjadi manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Keselamatan dalam Tuhan Yesus bukan hanya membuat kita jadi orang baik. Tidak cukup menjadi orang baik, tapi kita harus hidup dengan cara yang berbeda. Dan ini satu tantangan. Mati bagi Tuhan itu butuh keberanian. Tapi hidup bagi Tuhan itu butuh kenekatan. Tidak mudah hidup di dunia yang sekarang ini begitu jahat. Tapi di satu sisi begitu menawarkan banyak hal yang menarik. Untuk kita bisa tetap hidup dalam pimpinan roh. Untuk bisa kita tetap hidup dalam integritas sebagai anak Tuhan. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, bagaimana kita bisa hidup mengenakan integritas kita sebagai anak Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup untuk selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Filipi 2 ayat 5-7 mengingatkan, menasehatkan kita untuk kita bisa berbeda dengan dunia ini. Maka kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Mindset kita yang harus berbeda. Percaya atau enggak, mindset kita ini sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tadi WL mengajak kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Ya kan Pak? Waktu kita gembira, ada unsur-unsur, ada enzim yang keluar dari kita yang membuat metabolisme kita menjadi lebih baik. Sementara kalau pikiran kita kusut, pikiran kita keruh, itu membuat kita nggak bisa lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Rasanya jalan di depan juga jadi gelap, nggak ada jalan keluar. Seorang teman, sahabat baik saya, dia punya teman, saya nggak kenal langsung, saya kenal dari teman saya. Waktu zamannya COVID baru masuk, ketika kita mau PCR masih perlu waktu 2 hari, 3 hari. Dia menderita gejala, persis gejala COVID. Batuk, demam, pusing, ada mual. Wah, dia udah ketakutan. Dia di PCR tapi sambil itu dia diisolasi. Takut benar positif hasilnya. Nah rupanya dia hidup dalam ketakutan selama diisolasi. Pikirannya, aduh gimana kalau saya COVID. Waktu itu belum ada obatnya kan, belum tahu harus bagaimana. Apa yang terjadi? Dia kena serangan jantung. Karena ketakutannya, karena pikirannya yang begitu mencengkeram, yang begitu membuat dia tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa tenang lagi. Padahal hasilnya belum keluar. Dan karena serangan jantungnya cukup parah, akhirnya dia meninggal dunia. Dalam 2 hari dia diisolasi, dia meninggal dunia. Hari ketiga hasil PCR-nya keluar dan dia negatif. Tragis. Pikiran kita,
Apa yang kita isi? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingat waktu kesempatan bulan Juni saya berkhotbah di sini. Saya bicara soal siapa yang kita dengar dalam hidup kita. Karena itu mempengaruhi apa yang masuk, apa yang tertanam dalam hidup kita. Hari ini tanggal 13, 4 hari lagi kita mau merayakan 17 Agustus. Ya, bersyukur negara kita sudah memperingati kemerdekaan selama 78 tahun. Tapi untuk memperoleh kemerdekaan telah banyak tetesan air mata, tumpahan darah, jeritan dari para pahlawan kita. Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Kita bisa beribadah dengan bebas. Itu semua karena ada para pahlawan yang tidak menyayangkan nyawanya demi merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Banyak orang mau merdeka. Merdeka dari masalah, merdeka dari utang, merdeka dari penyakit, merdeka dari tekanan di tempat kerja dan lain sebagainya. Sampai mereka demo di jalan. Ya, belum lama kita hadapi demo yang begitu besar. Mereka menuntut sesuatu. Tetapi tidak semua orang sebenarnya mengerti apa arti kemerdekaan itu. Apa arti kebebasan itu. Sejatinya hidup dalam kemerdekaan memang memberi kita kenyamanan, tentu. Merdeka dibanding orang yang terpenjara tentu lebih enak yang merdeka. Apalagi di zaman yang sudah begitu modern, begitu globalisasi dengan teknologi yang begitu canggih. Kebebasan sudah menjadi hak manusia. Tetapi kebebasan dapat berubah menjadi kebablasan apabila tidak dibatasi. Benar? Kebebasan bisa berubah jadi kebablasan kalau enggak ada batasnya. Sebagian besar kita di sini sudah cukup umur, kita ngerti bagaimana kalau kita beri kebebasan kepada anak-anak kita tanpa diberikan batasan. Sehari, 2 hari atau mungkin seminggu 2 minggu mereka masih tertib. Tapi kalau kita biarkan, bisa nggak pulang lama-lama. Bisa nggak ada berita lagi lama-lama. Semua harus ada batasannya. Tentu kita masih ingat cerita tentang anak bungsu di Lukas 15. Dia ingin satu kebebasan. Dan dia pikir dengan memperoleh atau menuntut hak warisannya yang dia bawa pergi, dia bisa bahagia, dia bisa merasa bebas, dia bisa hidup mengatur dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ketika kebebasan yang dimilikinya, yang dia salah gunakan, dia berfoya-foya, dia tidak hidup dalam tanggung jawab, membuat dia akhirnya menjadi anak yang sangat sengsara. Bahkan dia sampai mau makan dari makanan babi. Sementara di rumah bapaknya makanan begitu berlimpah. Kebebasan, kemerdekaan dapat berubah menjadi kebablasan kalau tidak dibatasi. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna. Dan bukan karena boleh lalu kita juga berarti harus lakukan. Tidak. Yesus datang untuk membuat kita menjadi seorang yang merdeka. Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Memang seharusnya kita sudah mengerti bahwa bebas melakukan apa yang kita mau harus disertai dengan tanggung jawab. Harus disertai dengan satu batasan. Ketika Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia,
yang merupakan pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada Adam Hawa. Tuhan katakan kamu bebas makan apa saja di taman ini. Tapi ada satu batasan. Tuhan memberi satu batasan. Jangan kau makan buah ini. Jangan kau makan buah ini. Karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Tuhan memberi Adam Hawa kebebasan, kemerdekaan. Dia boleh makan apa saja, tapi ada batasan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya akan memberi kita damai sejahtera. Mendatangkan satu kepastian. Memberikan kita perlindungan sehingga kita bisa mengembangkan semua potensi yang Tuhan berikan. Yang membuat kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mengapa Tuhan berikan kita kemerdekaan? Tuhan memberikan kita kebebasan dalam hidup ini. Karena Dia mau kita juga bertanggung jawab. Dan kita mengembangkan semua apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Supaya kita bisa hidup maksimal. Dia gak mau kita jadi robot yang Dia atur, yang Dia mainkan. Bukan begitu tatanan Tuhan. Dia menghargai kita sebagai manusia yang diberi kehendak bebas. Nah, masalahnya apakah kita sudah menggunakan kehendak bebas kita dengan benar, dengan bertanggung jawab? Tidak mudah untuk mengontrol atau untuk mengurangi atau bahkan mematikan keinginan kita. Apalagi kalau keinginan itu secara etika umum enggak salah. Apakah salah kita pergi ke mall? Enggak kan? Apakah salah kita nonton? Filmnya bagus, bukan film yang aneh-aneh. Salah enggak? Enggak. Tapi masalahnya itu menjadi salah ketika kita menggantikan itu dengan jam doa kita. Habis nonton kita kecapean, kita enggak berdoa. Kita ke mall kebablasan sampai kita lupa ibadah. Dan kebiasaan itu terus mengikat kita. Bukan gak boleh ke mall, bukan gak boleh makan-makan, bukan gak boleh nonton, silakan. Tuhan juga mau kita senang kok. Tuhan senang kok kalau lihat kita senang. Tapi jangan kita terikat dengan semua itu. Nah, masalahnya untuk membatasi itu tidak mudah. Apalagi kita punya kesempatan, apalagi kita punya dana, kita punya fasilitas. Kita merasa berhak menggunakan itu semua. Saya gak pakai duit gereja kok. Saya gak pakai duit siapa kok, saya pakai duit kerja saya sendiri. Masa gak boleh? Nah, itu yang membuat kita harus selalu atau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Karena ingat, hidup kita terbatas Bapak Ibu. Hidup kita terbatas. Kita gak tahu kapan kita dipanggil pulang. Rambut saya juga udah putih. Udah sama dengan Bapak Ibu di sini, banyak yang saya lihat putih. Kita udah pegang boarding pass loh Bu. Ya, kita udah punya, tinggal naik, tinggal tunggu jam terbang aja. Kita semua udah di boarding pass. Jangan-jangan di sini lounge-nya nih. Mirip-mirip Pak gini lounge-nya. Semua kita udah pegang boarding pass, tinggal nama kita dipanggil. Nah, apakah kita siap? Kalau malam ini kita dipanggil, siapkah kita? Renungkan, kalau malam ini malam terakhir kita, besok pagi kita nggak buka mata lagi, siapkah kita? Apakah selama kita hidup 60, 70 tahun, mungkin ada yang masih 40, 30 tahun, kita sudah hidup dalam pimpinan Tuhan? Apakah dalam setiap langkah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Saya belum sempurna, setuju. Saya juga mengerti Bapak Ibu belum sempurna. Tetapi akan berbeda orang yang berjuang untuk sempurna dan orang yang gak peduli lagi dengan kekekalan. Tentu akan beda. Gaya hidupnya tentu akan berbeda. Kedewasaan membutuhkan ditandai dengan tanggung jawab.
Semakin orang itu dewasa, semakin dia tidak perlu banyak aturan. Tapi untuk anak-anak, untuk anak kecil kita perlu kasih banyak aturan. Kedewasaan tergantung dari seberapa besar, seberapa banyak kemampuan dia untuk bertanggung jawab, untuk mendisiplin diri, untuk dia bisa mengendalikan dirinya dan dia bisa membuat rencana untuk masa depannya. Dewasa enggak cuma bicara soal usia, berapa jumlah usianya, tetapi dewasa tergantung dari kemampuan dia bertanggung jawab, kemampuan dia untuk disiplin, untuk menguasai diri, untuk bisa merencanakan masa depan. Tuhan berkeinginan kita untuk hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan gak mau kita itu diperbudak. Maka dia ingatkan kita dalam Galatia 5 ayat 1. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Jadi masih kemungkinan ada peluang gak kita dikenakan? Bisa. Tapi Tuhan ingatkan jangan lagi. Dulu kamu sudah pernah diperhamba, diperbudak dosa. Sekarang jangan, aku sudah mati buat kamu. Ayo jangan. Dan dikatakan lagi di Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tuhan yang ciptain kita, dia ngerti banget kita tuh seperti apa. Dia ngerti bahwa melawan kedagingan ini enggak mudah. Tidak mudah. Makanya ancaman terbesar atas kebebasan kita adalah kebebasan itu sendiri. Ketika kita diberi kebebasan, justru semakin besar kebebasan itu semakin membahayakan kita. Karena kita makin bisa semaunya sendiri. Dan Tuhan ngerti, Tuhan tahu banget kalau daging kita ini bisa menuntut macam-macam dan kita bisa lemah. Maka Tuhan ingatkan, jangan lengah, jangan lemah. Berikan dirimu untuk dituntun. Dan Tuhan ingatkan lagi di Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi syarat kita untuk bisa merdeka adalah tetap tinggal dalam firman-Nya. Gimana tinggal dalam firman? Yaitu ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan. Dan itu adalah prestasi hidup kita yang terbaik. Prestasi hidup kita yang paling mulia adalah ketika kita hidup dalam penundukan kepada Tuhan. Penundukan kita kepada Tuhan melalui firman-Nya itulah yang akan menjaga kemerdekaan kita. Sehingga kita bisa tetap hidup dalam kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang dibatasi, kemerdekaan yang kita sendiri dengan sadar, dengan rela memberi diri dibatasi oleh pimpinan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman dijahati orang atau disakiti atau dikatai atau difitnah. Tentu sebagai manusia secara hati nurani kita kesel, kita marah. Kita rasanya pengen balas. Tapi ada sesuatu dalam hati kita yang berkata, ampuni dia. Pernah punya pengalaman begitu? Pernah ya Bu ya? Sering ya Bu ya? Hati kita berkata, Roh Kudus dalam diri kita berkata, ampuni dia. Rasanya enggak puas, rasanya enak banget orang seperti itu diampuni. Tuhan, ini bukan pertama kali, Tuhan tahu ini udah kesekian, saya udah enggak hitung. Masa saya masih harus terus mengampuni? Kalau kita harus mengampuni, kalau Tuhan mau kita mengampuni, kita harus mengampuni.
Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, saat itulah kita sedang membuka pintu kepada iblis yang kemudian dia akan menjerat kita. Jadi ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita, dengarkan dia. Ikuti apa yang jadi petunjuknya. Memang berat, memang sedih, memang tidak nyaman untuk mengampuni orang yang sudah berkali-kali mengkhianati kita. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau, lakukan. Jangan tunda, lakukan. Nah, pada saat kita sedang dalam keadaan bingung, dalam keadaan bimbang, di mana persoalan begitu banyak. Tentu kita sangat tertolong ketika ada teman-teman yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Tetapi lebih dari siapapun yang bisa kita andalkan, siapapun yang akan menemani kita, ada satu pribadi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang selalu akan menemani kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau juga selalu dengar-dengaran dengan dia. Seorang teman yang kecanduan narkoba. Satu saat dia bertobat, dia berubah, dia tinggalkan narkobanya. Dia mulai hidup baru, dia mulai buka toko. Dia mulai rajin, dia giat, dia pakai semua media sosial untuk semua marketingnya. Usahanya lumayan berhasil. Dia merasakan hidup baru, hidup merdeka setelah bebas dari narkoba. Tetapi masalah datang. Ada perhitungan yang dia salah. Ketika orang pajak datang memeriksa keuangannya, dia didenda sekian. Dia stres, aduh, gimana? Tapi dia tahu dia gak boleh kembali ke narkoba, gak boleh. Tapi gimana saya bisa lalui semua ini? Dia mulai pinjam uang. Paling gampang sekarang lewat aplikasi pinjol, ya kan? Nah ternyata itu makin lama makin menjerat dia. Sampai akhirnya dia mulai didatangi pinjol dan sebagainya. Dalam keadaan bingung, dalam keadaan putus asa. Tekanan demi tekanan datang. Dia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Dia gak bisa lagi melihat peluang yang ada di depan. Itu keadaan rawan, keadaan kritis, keadaan krisis. Akhirnya dia ambil lagi obat. Karena dia bilang ini jawaban. Dengan minum ini, dengan mengisap ini, saya gak mikir apa-apa lagi. Dia kembali lagi. Dia tenggelam lagi. Mungkin kita pernah tahu atau punya pengalaman, punya teman yang seperti itu. Mungkin tidak narkoba tapi apapun yang dia sudah tinggalkan lalu kembali lagi. Karena merasa tidak punya jalan keluar. Nah di saat itulah Tuhan hadirkan kita. Kita menjadi pembawa-pembawa kebenaran. Kita rangkul mereka. Masing-masing kita punya tugas. Tuhan titipkan orang-orang di sekitar kita. Untuk kita tolong. Untuk kita kuatkan. Untuk kita hibur. Tapi kalau kita sendiri, kalau hidup kita sendiri tidak dipimpin oleh kebenaran, bagaimana kita bisa membawa mereka dalam kebenaran? Jadi pertama, kita harus memberi diri kita untuk dibiar, untuk dituntun oleh Tuhan. Dengan rela, dengan sadar, kita buka diri. Libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam setiap pergumulan hidup kita. Dalam setiap keputusan yang mau kita ambil. Libatkan dia. Yakobus memberikan kita satu ilustrasi. Saya mau pergi ke kota Anu. Saya berjualan di sana. Dan saya untung. Dia sudah hitung untung loh. Bukan semoga saya untung. Tidak, saya untung di sana. Tapi kalau Tuhan tidak mau saya ke sana, saya enggak pergi.
sebelum kita mengambil keputusan, baiklah kita libatkan Tuhan. Kita perkarakan dengan Tuhan. Jangan sampai nanti kita salah. Jangan sampai nanti kita rugi. Karena ketika kita harus memperbaiki apa yang salah karena keputusan, kita jadi terlambat untuk mengejar kekudusan, untuk mengejar kesempurnaan kita. Tetapi kalau kita pernah salah di masa lalu, siapa sih yang gak pernah salah? Dan hasilnya atau akibatnya masih kita rasakan sampai sekarang. Mari kita hadapi dengan bertanggung jawab. Roh Kudus pasti akan tolong kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mau berubah. Kita sungguh-sungguh menyadari kesalahan itu, kita bertobat. Kita tidak mengulanginya lagi. Saya pernah bikin salah. Keputusan salah. Keputusan yang saya kira, saya pikir tadinya itu kehendak Tuhan. Saya enggak perkarakan. Saya ikut satu bisnis. Untungnya lumayan. Dan saya berkomit. Saya janji Tuhan untungnya semua buat pekerjaan Tuhan. Positif kan Pak? Bagus kan? Tapi kalau Tuhan gak mau pakai jalan itu, saya dibuat rugi. Tujuannya bagus, saya gak ambil keuntungan. Modal saya balik aja, untungnya buat pekerjaan Tuhan. Kita butuh banyak dana untuk pelayanan. Saya tahu karena saya juga bendahara. Jadi saya berkomit seperti itu, tapi saya gegabah, saya tidak memperkarakan dengan Tuhan. Berdoa tidak salah Bapak Ibu, kita harus berdoa. Minta jawaban Tuhan tidak salah. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita malas. Kita tidak mau untuk berpikir, kita tidak mau untuk menganalisa. Kita pakai kalimat yang kelihatannya rohani. Saya mengalir saja. Tuhan bawa kemana. Kalimat itu tidak salah untuk konteks tertentu. Tapi untuk misalnya untuk seperti keadaan saya waktu itu menjadi salah. Saya enggak mempelajari siapa orang yang saya ajak bisnis. Saya enggak melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Saya cuma pikir saya punya dana, saya nyemplung aja untungnya buat Tuhan. Nah ketika kita salah, mari kita siap menerima konsekuensi dari keputusan kita. Jangan mempersalahkan siapapun. Tapi tidak perlu juga kita menyesali diri sampai kita berlarut-larut. Mari kita hadapi bersama dengan Roh Kudus. Dia akan tolong kita. Dia akan beri kita hikmat, memberi kita marifat. Apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya masalah yang utama bukan lagi soal benar atau salah di masa lalu. Melainkan bagaimana kita menghadapi masalah ini hari ini. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Bukan mempersalahkan lagi, dulu saya salah, dulu begitu, kita ributin masalah lalu. Sudah bukan waktunya. Kita belajar dari kesalahan masa lalu, harus. Tetapi jangan itu membuat kita jadi enggak bertindak. Membuat kita tenggelam dalam penyesalan. Akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk berubah. Tapi biar kita hadapi dengan tanggung jawab. Tuhan, saya salah. Saya enggak akan ulangi, pimpin saya ke depan. Apa yang harus saya lakukan? Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Dia menolong kita, dia menegur kita. Jangan kita keraskan hati. Jangan menunda apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Dalam satu kesempatan roh jahat sedang berunding, sedang rapat. Bagaimana menyeret manusia untuk masuk neraka. Nah roh yang pertama berkata, saya tahu. Kita bisikkan kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Sehingga mereka gak perlu baca, mereka gak percaya lagi. Yang kedua bilang, gak cukup begitu saja. Katakan pada mereka saja, Allah itu gak ada.
Nggak kelihatan kok. Ngapain kamu rajin-rajin ke gereja? Nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada Allah. Yang ada cuma pendeta kamu. Nggak usah ke gereja. Yang paling senior berkata, salah, bukan begitu. Justru katakan kepada mereka, Alkitab itu firman Tuhan. Allah itu ada, dia juru selamat. Kamu akan dihadapi pada surga dan neraka. Katakan itu pada mereka. Yang lain bingung, loh kok begitu? Tapi buat mereka menunda pertobatan mereka. Sampai mereka kehabisan waktu. Iblis berkata tunda saja. Tapi Roh Kudus berkata jangan menunda. Kita nggak tahu kapan waktu kita berakhir. Jangan pernah menunda pertobatan. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Jangan kita berpikir besok masih ada. Untuk nasib kekal, mari kita enggak gambling. Mari kita enggak untung-untungan. Mari kita menurut, kita buka hati. Kita bersedia untuk dikoreksi. Setiap malam sebelum kita terlelap tidur, kiranya kita merenungkan apa yang Tuhan mau, apa yang salah sudah saya lakukan. Izinkan Tuhan melalui Roh Kudusnya mengoreksi kita sekecil apapun. Hal yang masih salah kita lakukan, ayo kita koreksi. Sebelum tadi saya berangkat ke sini, saya berdoa. Saya belum pernah, jujur saya belum pernah rasanya mau khotbah punya perasaan takut seperti hari ini. Saya katakan Tuhan temanya berat. Hidup dipimpin Roh. Karena gini, saya katakan Tuhan, saya mau khotbah tentang hidup dipimpin Roh. Saya udah bikin materinya, ada sekian belas halaman. Tetapi menjadi tertuduh untuk saya sendiri, sudahkah saya sendiri memberi diri hidup dipimpin Roh? Saya katakan pada berdoa tadi, Tuhan ampuni persiapan saya kurang baik. Bukan soal materi, tapi soal keteladanan. Saya masih suka bandel. Saya masih suka nunda. Saya masih suka membantah. Saya bikin alasan ini dan itu. Tapi biar saya bilang lewat tugas hari ini, lewat pelayanan hari ini, saya berubah juga. Bukan hanya yang mendengar, tapi terutama saya Tuhan. Saya mau berubah. Jangan gegabah. Jangan main-main dengan hidup ini. Surga neraka dimulai dari bumi ini. Jangan pikir gimana nanti. Jangan. Kualitas hidup kita menentukan kemana kita nanti. Dan tidak ada alasan saya cuma seorang oma, saya cuma seorang ibu rumah tangga. Tidak ada alasan siapapun posisi kita hari ini. Semua kita harus menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya tentu dengan kelas masing-masing, dengan kondisi masing-masing. Tapi kita mau belajar untuk hidup dipimpin Roh, untuk dengar-dengaran selalu. Jangan ada dosa sekecil apapun. Roh Kudus gak terganggu dengan Bapak Ibu yang datang rajin ke gereja. Maksud saya roh jahat tidak terganggu dengan kita yang rajin ke gereja. Dia juga gak terganggu kalau kita jadi pelayan, bahkan jadi pendeta, jadi pengkhotbah, tidak terganggu. Tapi dia sangat khawatir kalau kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang dia takutkan. Maka dia beri kita kesibukan. Beri kita fokus lain. Supaya kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga telinga hati kita, telinga iman kita jadi budek ngedengar suara Roh Kudus. Dia bisikan data-data dari dunia yang begitu menarik, yang begitu up to date, yang begitu rasanya kita jadi seseorang karena tahu ini dan itu. Padahal tidak membawa kita pada kekekalan. Perhatikan, ketika iblis tidak bisa menyeret kita dengan kepedihan hidup.
Ia akan memberikan kita kesibukan, kemenangan. Asalkan kita melupakan Tuhan. Ketika iblis tidak bisa menyeret kita dengan kepedihan hidup, dia akan memberikan kita kesibukan, kemenangan yang membawa kita melupakan Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Kepada siapa hidup kita berikan? Kepada siapa kita membuka diri untuk dipimpin? Jangan salahkan pasangan, anak, siapapun. Itu hak bebas kita. Amin. Amin. Saya undang WL. Beberapa waktu ini biar kita bersaat teduh. Jangan melirik kiri dan kanan. Gunakan waktu ini untuk kita memeriksa hidup kita. Sudahkah kita memberi hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Dia? Penguasa hidup kita, pemilik hidup kita. Atau selama ini kita bandel. Kita jalan semau kita. Kita lakukan apa yang mau kita lakukan. Kita ucapkan apa yang mau kita ucapkan. Tapi kalau hari ini kita ditegur lewat kebenaran firman-Nya, jangan keraskan hati kita. Mari kita beberes. Waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu. Jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku. Kini ku buka hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Mari Tuhan, lewat Roh-Mu yang kudus kami mengundang untuk Engkau selidiki pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ya Tuhan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sini
jalan hidupku sero. Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhanku tuntun aku. Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada sore ini. Terima kasih Engkau tolong kami untuk kami siap dikoreksi, diperbaiki, agar hidup kami selalu dalam keadaan berkenan di hadapan-Mu. Kami buka hati kami untuk selalu Engkau koreksi. Kami akan buka ruangan seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Agar kami siap pada saat yang Engkau panggil kami pulang. Kami siap untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara diberkati? Saya mau lihat tangan-tangan diberkati saudara. Boleh angkat jempolnya saudara. Bilang begini, Ibu Pendeta Dr. Esther ya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, Ibu Pendeta Dr. Esther, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman-Nya. Mari saudara kita akan memberikan persembahan. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan untuk siap-siap. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar itu bertumbuh dalam hidup itu, berakar, berbuah dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Dr. Esther, Tuhan memberkati. Keluarga besarnya diberkati Tuhan, kesehatan dan kekuatan Tuhan memberkati. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap taburan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi, setiap kita yang siap memberi sama-sama katakan amin saudara. Amin, kita berikan dengan sukacita saudara. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Katakan lagi saudara, katakan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang beri kuat padaku. Mari yang sudah saya undang bagi berdiri sama-sama saudara. Kita menari buat Tuhan Yesus saudara. Amin Tuhan Yesus. Semua bersamamu. Boleh gerakan dulu saudara, ke kiri ke kanan saudara. Kita boleh gerakan dulu saudara, kita menari dulu di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini. Jalan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Dr. Esther Natasa Putra. Tuhan memberkati ya. Saudara, ini mukanya ceria semua nyanyi lagu ini. Walaupun jalan gak rata, banyak kesukaran. Saya lihat mukanya cerah semua ya. Ini wajah-wajah yang bebas utang ya. Terutama Pak Pastor Elia, wah sampai joget-joget. Jadi walaupun udah lewat lembah, naik gunung, kita kalau beribadah sukacita, amin. Luar biasa saudara. Yang pertama kali ada nih, boleh lambaikan tangannya. Pertama kali hadir Ibu, Shalom, selamat datang di GSKI Bethel Peak. Minggu depan ditunggu kehadirannya, bawa keluarganya ya, puji Tuhan. Satu saja, ada lagi? Iya, ini lampunya boleh dinyalain kali. Iya. Iya, puji Tuhan ya saudara. Tetap semangat ya, puji Tuhan semuanya tadi seperti Ibu Esther katakan kita semua udah pegang boarding pass ya. Tapi tetap bersuka cita ya, tetap luar biasa. Ya sebelum pulang kita mau berdoa ya. Kita satukan hati. Bapak kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa. Mengajar kami untuk hidup senantiasa dipimpin roh. Supaya kami punya hati berketetapan untuk selalu meminta petunjuk Tuhan. Selalu bertanya-tanya, selalu merencanakan segala sesuatu dari hal yang paling kecil. Kami mau bertanya kepada Engkau, kami mau Tuhan yang menuntun dan memimpin kami. Sehingga kami boleh hidup kami semakin berkenan dan kami tidak mengalami banyak kesukaran. Karena seringkali kami memutuskan hal-hal itu membuat kami tersandung. Sebab itu kami mengucap syukur. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami. Seperti pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu. Saudara, mari kita arahkan tangan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Esther Tuhan yang Tuhan telah memberikan pesan melalui hamba-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu sore ini. Kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Kemanapun hamba-Mu pergi memberitakan Injil, melayani Tuhan, biar jiwa-jiwa mengalami pemulihan, kelepasan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga arahkan tangan kami untuk kedua hamba-Mu, Pastor Elia, gembala kami yang kekasih di tempat ini, dan Pastor Teresa. Terima kasih Tuhan, biarlah kedua hamba-Mu senantiasa hidup di hadapan Engkau. Engkau menuntun langkah-langkah mereka Tuhan, apapun pergumulan apapun, semua rintangan, kami percaya hamba-Mu sanggup melewatinya. Karena bersama Engkau, dia cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan sukacita, perlindungan, kesehatan, kekuatan berlimpah-limpah. Terima kasih buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang pada sore ini Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita bersama keluarga masing-masing di rumah. Sepanjang minggu yang telah lalu Tuhan telah menuntun dan memberkati. Kami percaya untuk minggu depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar hari demi hari, setiap hari Tuhan, semua anak-anak-Mu, kami semua berjalan di dalam perkenanan-Mu. Berjalan dalam takut akan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Engkau, dipimpin oleh Roh. Biarlah itu menjadi kesukaan bahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih, kami juga mengucap syukur buat bangsa kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun bangsa ini Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berkati tubuh Kristus Tuhan, boleh menjadi terang dan garam Tuhan di Indonesia ini. Berkati setiap penginjil-penginjil Tuhan yang Tuhan kirim di pelosok-pelosok. Berikan kekuatan, perlindungan, hikmat Tuhan. Biar mereka semua Tuhan yang melayani Engkau. Kami percaya upah besar sedang menanti. Berkati gereja-Mu Tuhan, jadi boleh menjadi satu role model Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Dan terus berdoa, terus membangun mesbah bagi bangsa, bagi Engkau di bangsa ini. Sehingga kami akan melihat tuaian yang besar terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk
pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Kami percaya senantiasa Tuhan yang menuntun hamba-hambamu untuk selalu takut akan Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan. Kami percaya sampai 2024 kami akan melihat apa yang Tuhan kerjakan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, karena tangan Tuhan yang penuh kasih senantiasa menuntun bangsa ini untuk keluar dari perbudakan. Kami seperti pada bulan ini kami akan merayakan kemerdekaan, biar kami dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Bangsa kami boleh keluar daripada perbudakan dosa. Kami hidup dalam kemerdekaan sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang mengenal Engkau, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami, terima berkat daripada hamba-Mu di dalam nama Yesus. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat umat Tuhan, milik Tuhan. Terimalah olehmu berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hari ini besok sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat ini kita terima. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Shalom.